Bagaimana sebuah drone bisa terbang dan bermanuver? Di video ini, kita akan membahas secara tuntas bagaimana drone bekerja. Drone memiliki pergerakan mirip pesawat, yakni gaya angkat, rolling ke samping, rolling ke depan, serta berputar. 4 macam pergerakan tersebut dapat dilakukan karena keempat baling-baling ini. Baling-baling ini memang punya satu macam pergerakan, yakni berputar. Dari putaran baling-baling tersebut akan menimbulkan perbedaan tekanan di atas dan di bawah baling-baling. Kenapa bisa? Ini berkat desain baling-baling yang miring. Ketika itu muter, baling-baling akan mengalirkan udara dari atas ke bawah. Itu akan mengurangi kerapatan udara di atas dan menambah kerapatan udara di bawah, sehingga terciptalah perbedaan tekanan. Nah, perbedaan arah serta kecepatan putar pada keempat baling-baling ini akan membuat drone bermanuver. Pertama, kita mulai dari arah putaran baling-baling. Ternyata 4 baling-baling ini punya arah putaran yang berbeda. 2 baling-baling berputar searah jarum jam dan 2 sisanya berlawanan jarum jam. Ini dimaksudkan untuk mencegah drone agar berputar. Ketika semua baling-baling muter dengan arah yang sama, maka drone akan berputar ke arah yang berlawanan. Ketika dirangkai berbeda dengan arah seperti ini, drone juga punya gaya yang membuatnya berputar, tapi 2 arah ke kanan dan ke kiri dengan gaya yang sama, sehingga itu justru membuat posisi drone stabil tidak berputar. Kita lanjut ke gaya angkat. Ketika semua baling-baling berputar dengan kecepatan yang sama, maka perbedaan tekanan pada keempat titik akan sama, sehingga drone akan terangkat. Ketika 2 baling-baling depan berputar lebih lambat, itu membuat perbedaan tekanan pada area depan jadi lebih kecil, sehingga drone condong ke depan, sehingga drone bisa maju. Ketika 2 baling-baling belakang yang lebih lambat, maka drone akan mundur. Kalau baling-baling samping yang lebih lambat, maka drone akan condong ke samping. Nah, kalau baling-baling yang lebih lambat itu yang menyilang, ini akan membuat drone berputar. Jadi intinya, drone dapat terbang karena keempat baling-baling ini berputar dengan kecepatan yang sama. Perbedaan kecepatan putar pada baling-baling ini dapat menyebabkan drone bermanuver. Sekarang kita bahas komponen yang ada pada drone. Yang pertama, jelas ada baling-baling. Baling-baling terbuat dari bahan yang tidak elastis namun enteng. Pada drone punya beberapa jenis baling-baling. Ada yang dual blade, 3 blade, sampai 4 blade. Semakin banyak mata baling-balingnya, semakin kuat juga gaya angkatnya. Namun, itu perlu daya yang besar. Yang kedua, motor listrik. Motor ini digunakan untuk memutar keempat baling-baling secara independen. Jadi ada 4 motor dalam satu unit drone. Motor yang dipakai biasanya berjenis brushless, yang lebih awet dan tidak terlalu berisik. Lalu ada ESC atau Electronic Speed Controller. Ini adalah semacam relay dan pengubah arus DC dari baterai menjadi arus AC untuk motor listriknya. Kemudian ada flight controller. Ini adalah circuit board yang mengatur kecepatan putar tiap baling-baling secara terukur untuk menghasilkan manuver pada drone. Lalu ada power distributor. Ini semacam circuit board lainnya, namun fungsinya untuk membagi arus listrik dari baterai menjadi beberapa macam. Karena tiap komponen itu perlu listrik dengan tegangan yang berbeda-beda, maka ini akan dihandle oleh power distributor ini. Lalu ada radio receiver. Ini adalah antena pada drone yang digunakan untuk menangkap sinyal dari remote control. Dan ada baterai. Baterai yang dipakai itu berjenis baterai lithium yang punya ukuran dan bobot lebih ringan, namun dayanya besar. Terakhir ada sensor. Sensor ini sifatnya opsional, alias pilihan saja dan tidak mempengaruhi drone untuk bisa terbang. Beberapa sensor yang sering digunakan pada drone antara lain GPS untuk men-tracking lokasi dan sensor altitude untuk mengetahui ketinggian drone. Semua komponen tersebut akan dipasang pada satu sirkuit drone. Dan biasanya ada tambahan kamera. Tapi kamera ini terpisah dari sistem kendali drone. Kamera memiliki antena sendiri yang dapat secara khusus mengirimkan video ke Google atau semacam kacamata VR yang juga punya receiver sendiri. Jadi, antara kamera dan kendali drone biasanya punya transmisi yang berbeda. Itulah animasi bagaimana drone bekerja.
Semoga bisa menambah wawasan kita semua.